Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Nur Ajijah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gagal ginjal akut, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. GGA merupakan suatu sindrom klinis, oleh karena itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor keadaan dengan patofisiologi yang berbeda-beda. Yang pertama ada umur dan jenis kelamin. Usia penderita GGA berkisar antara 40-50 tahun, tetapi hampir semua usia dapat terkena penyakit ini. Menurut penelitian Orpheus 2001, dari 558 juta 32 penderita GGA, 51,8% adalah laki-laki, sedangkan perempuan sebesar 48,2%. Yang kedua ada pekerjaan. Orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan bahan-bahan kimia akan dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahan-bahan kimia yang berbahaya jika terpapar dan masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit ginjal. Misalnya pada pekerja di pabrik atau industri. Yang ketiga, perilaku minum. Air merupakan cairan yang sangat penting di dalam tubuh. Lebih kurang dari 68% berat tubuh terdiri dari air. Minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari adalah cara perawatan tubuh terbaik. Air ini sebagai simpanan cairan dalam tubuh, sebab bila tubuh tidak menerima air dalam jumlah yang cukup, tubuh akan mengalami dehidrasi. Dimulai dengan simpanan air tubuh yang mengalami penurunan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Yang selanjutnya ada riwayat penyakit sebelumnya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi gagal ginjal akut. Klasifikasi gagal ginjal akut dapat dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu GGA prarenal. GGA prarenal adalah terjadinya penurunan aliran darah ginjal yang mengakibatkan penurunan tekanan filtrasi glomerulus dan kemudian diikuti oleh penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Keadaan ini umumnya ringan yang dengan cepat dapat reversibel apabila perfusi ginjal segera diperbaiki. Pada GGA prarenal, aliran darah ginjal walaupun berkurang masih dapat memberikan oksigen dan substrat metabolik yang cukup kepada sel-sel tubulus. Apabila hipoperfusi ginjal tidak segera diperbaiki, akan mengakibatkan NTA. GGA prarenal merupakan kelainan fungsional tanpa adanya kelainan histologik atau morfologik pada nefron. Selanjutnya ada GGA renal. GGA renal yaitu kelainan yang berasal dari dalam ginjal dan secara tiba-tiba menurunkan pengeluaran urin. Kategori GGA ini selanjutnya dapat dibagi menjadi yang pertama keadaan yang mencederai kapiler, glomerulus atau pembuluh darah kecil ginjal lainnya. Selanjutnya keadaan yang merusak epitel tubulus ginjal, dan yang terakhir keadaan yang menyebabkan kerusakan interstisium ginjal. Tubulus ginjal merupakan tempat utama penggunaan energi pada ginjal yang mudah mengalami kerusakan bila terjadi iskemia atau oleh obat nephrotoksik. Oleh karena itu, kelainan tubulus yang disebut nekrosis tubulus akut atau NTA merupakan penyebab terbanyak GGA renal. Dan yang terakhir ada GGA postrenal. GGA postrenal adalah suatu keadaan di mana pembentukan urin cukup, namun alirannya dalam saluran kemih terhambat. Penyebab tersering adalah obstruksi. Obstruksi aliran urin ini akan mengakibatkan kegagalan filtrasi glomerulus dan transport tubulus sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang permanen, tergantung berat dan lamanya obstruksi. Selanjutnya ada gejala-gejala GGA. Gejala klinis yang terjadi pada penderita GGA yaitu penderita tampak sangat menderita dan letargi disertai mual, muntah, diare, pucat, dan hipertensi. Selanjutnya nokturia atau buang air kecil di malam hari. Selanjutnya pembengkakan tungkai kaki atau pergelangan kaki, pembengkakan yang menyeluruh.
Selanjutnya berkurangnya rasa, terutama di tangan atau kaki, tremor tangan, kulit dari membran mukosa kering akibat dehidrasi, napas mungkin berbau urin, dan kadang-kadang dapat dijumpai adanya pneumonia uremik. Selanjutnya di sini ada pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer adalah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai faktor risiko. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya GGA antara lain, setiap orang harus memiliki gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Membiasakan meminum air dalam jumlah yang cukup merupakan hal yang harus dilakukan setiap orang. Transfusi darah atau pemberian cairan yang adekuat. Hindari pemakaian obat-obatan atau zat-zat yang bersifat nephrotoksik. Cegah hipotensi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah langkah yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini suatu penyakit. Pencegahan dimulai dengan mengidentifikasi pasien yang berisiko GGA, mengatasi penyakit yang menjadi penyebab timbulnya GGA, dan penyakit yang dapat menimbulkan GGA seperti glomerulonefritis akut, maka harus mendapat perhatian khusus dan harus segera diatasi. Menderita GGA prarenal, maka sebaiknya harus segera diatasi sampai benar-benar sembuh untuk mencegah kejadian yang lebih parah atau mencegah kecenderungan untuk terkena GGA renal. Selanjutnya, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah langkah yang biasa dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat, kecacatan, dan kematian. Pada kasus GGA yang sangat parah timbul anuria lengkap, pasien akan meninggal dalam waktu 8-14 hari. Maka, untuk mencegah terjadinya kematian, maka fungsi ginjal harus segera diperbaiki atau dapat digunakan ginjal buatan. Hindari atau cegah terjadinya infeksi penyakit GGA. Jika segera diatasi, kemungkinan sembuhnya besar. Tetapi penderita yang sudah sembuh juga harus tetap memperhatikan kesehatannya dan memiliki gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan, olahraga teratur, dan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up setiap tahunnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.